Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Jarwoko dari kelas 12 IPA 4. Saya menjelaskan biografi tentang Kiai Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri dan pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir 14 Februari 1871 di pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, dan beliau wafat pada 25 Juli 1947. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari jalur ayah, nasab Kiai Hasyim bersambung kepada Maulana Ishaq hingga Imam Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir. Sedangkan dari jalur ibu, nasabnya bersambung kepada pimpinan kerajaan Majapahit Raja Brawijaya ke-6 Lembu Peteng yang berputra Karepet atau Joko Tingkir. Awal menempuh pendidikan agama di pesantren. Sejak berumur 15 tahun, beliau mulai belajar ke pesantren. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo, Jombang, pesantren Wonokoyo, Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Trenggilis, Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kadembangan, Bangkalan, Madura, di bawah Sunan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau 1850 Masehi, 1891 Masehi, Kiai Hasyim kembali ke tanah dan belajar di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub. Pada saat umur 21, Kiai Hasyim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 Masehi atau 1308 Hijriah. Tak lama kemudian Kiai Hasyim beserta keluarganya menuju ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Tak hanya haji, Kiai Hasyim memperdalami agamanya di sana. Pada saat di Mekah, istri beliau wafat beserta anaknya yang dilahirkan di sana. Membangun pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama. Pada 1899, Kiai Hasyim mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya santri berjumlah 8 orang, kemudian setelah 3 bulan menjadi 28 orang. Setelah mendapatkan masukan dari beberapa kiai pengasuh pesantren serta petunjuk gurunya, Kiai Haji Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Kiai Hasyim mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi Kebangkitan Ulama ini secara resmi didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Dengan Kiai Hasyim Asy'ari dipercaya sebagai Rais Akbar. NU berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaruan dengan paham bermazhab. Dalam situasi pertentangan paham yang kian meruncing, NU hadir dengan pemikiran yang lebih moderat. Perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam melawan penjajah. Di masa penjajah, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan. Saat Belanda menjajah, Kiai Hasyim Asy'ari pernah diberi anugerah bintang jasa. Namun pemberian dari Belanda ditolak olehnya. Pada masa Belanda pula, Kiai Hasyim pernah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, serta fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda. Fatwa jihad melawan penjajah memantik perlawanan terhadap Belanda di berbagai tempat. Kemudian fatwa haram pergi haji dengan naik kapal milik Belanda membuat banyak jemaah calon haji yang membatalkan keberangkatan ke Tanah Suci. Sementara pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim pernah ditahan karena menolak melakukan penghormatan ke Ratoki setiap pagi. Fatwa jihad yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air sebagai suatu jihad fisabilillah. Fatwa ini merupakan bentuk jawaban dari pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Pada tanggal 22 Oktober 1945, PBNU akhirnya mengeluarkan sebuah resolusi jihad sekaligus mengeluarkan fatwa jihad Rais Akbar NU Hadrus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Isinya adalah menyeru kepada bahwa wajib hukumnya berjuang mempertahankan NKRI yang gugur dalam medan perang dianggap sebagai syahid fisabilillah. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Hasyim terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua kubu yang berseteru untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas petunjuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para ulama yang terbelah menjadi dua kubu dalam menentukan dasar negara Indonesia akhirnya menyepakati penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata pada Piagam Jakarta tersebut menghentikan polemik dasar negara, juga menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasarnya, semasa hidupnya terhadap negara, Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 November 1964. Demikian sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.